Kita dengan kitab Ramadaniyat kita sudah sampai atau masih di bab Utibadul Ujur. Hal-hal yang menjadikan pahala puasa kita hilang, hangus. Kita sudah sampai kepada waqala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah, anna nahya shaimi, sesungguhnya larangan orang berpuasa, larangan orang berpuasa anir rafathi, untuk melakukan rafath, berucap yang membangkitkan syahwat, wal jahli, dan berbuat bodoh, wal mukhasamati, dan berselisih, berdebat, wal musyatamati, dan saling caci, laisa mukhtassan bihi, bukan bagi orang yang berpuasa saja. Hal-hal yang terlarang tersebut bukan bagi orang yang berpuasa saja. Bal kullu ahadin, bahkan setiap orang, mithluhu, seperti orang yang berpuasa tadi, dilarang berbuat bodoh, dilarang biasa ngomong yang membangkitkan syahwat jorok, dilarang saling mencaci. Semuanya sama fi asli nahi, di dalam hal larangan-larangan tersebut. Andalika. Lakin as-saima, akan tapi bagi orang yang berpuasa itu akadu, lebih dilarang. Orang biasa dilarang, orang biasa dilarang, orang berpuasa lebih dilarang. Artinya kita harus lebih menghindari agar kita punya kerjaan namanya puasa tidak sia-sia. Ayyuhal akhul habibu, wahai saudaraku tercinta, utrukil khisama wasiyaha, hindari atau tinggalkan khisam, perselisihan, berselisih, wasiyah, berteriak. Khisam husumah, yang perselisihan yang menjadikan sebab permusuhan, keributan, permusuhan, keributan, berantem. Wa kun hadian, jadilah orang yang tenang di bulan Ramadan. Murtahal bali, yang pikiranmu pikiran yang ceria. Ceria, riang, murtah, senang. Hatimu tenang. Jadi jadilah engkau orang yang hadian, yang tenang secara zahir tenang. Murtahal bal, secara pikiran dan hati juga tenang. Wa idza kana indaka khusumatun, kalau engkau punya perselisihan, permusuhan, permasalahan, litasiha, yang engkau harus mengangkat suara karena ini mungkin menegakkan sebuah kebenaran atau mengambil hak fiha, di dalam persengketaan tersebut. Jadi perselisihan mungkin di mahkamah dan sebagainya, atau intinya kalau kita harus menjelaskan sampai terjadi perselisihan, wa ya bihaqqin, dan ini memang kamu dalam posisi benar, fa akhirha, tundalah hatta yantahi siyamu, sampai selesai puasa. Jadi menghindar dari persengketaan, perselisihan tadi. Wa idza kana, jika ada yaumu shaumi ahadikum, jika ada di hari puasamu, maksudnya jika kalian berada di hari puasa, atau saat berpuasa, fala yarfuth wala yafskhab, jangan biasa ngomong jorok dan jangan biasa yang ngomong kasar, keras. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wala yaskhab, yashab pakai shad, yashab. Walibadihim, sebagian riwayat bisin, yashab, sin shad. Bisadi, ada mengatakan bisad badalan, ada sin badalah sadi, gantinya shad. Yashab menjadi yashab. Wa huwa bima'nahu, maknanya sama. Yashab wa yashabu sama. Wasakhbu, adapun khisab itu adalah khisam wasiyah, persengketaan dan teriak. Teriakan, persengketaan, perselisihan yang dibarengi dengan teriakan. Ya berantem, ribut namanya. Wala yufham min hadza, tidak bisa dipahami daripada ini ungkapan
Wala yufhamu tidak difahami, bukan berarti difahami. Min hada dari ini, anna ghairas shaumi bahwasanya selain orang yang berpuasa itu yubahu fihi diizinkan di dalam hal tersebut. Ma dzukir, ma sesuatu dzukir yang telah disebutkan. Ini disebutkan tentang tidak boleh yarfuth wala yaskhab bagi orang berpuasa. Ini bukan berarti yang tidak puasa jadi boleh, enggak. Hanya ingin menjelaskan bahwasanya innamal muradu annal man'a fi dzalika maksud. Hanya yang dimaksud annal makna larangan fi min dzalika dari hal tersebut teriak dan berdebat bersengketa yata'akkadu bis-shaumi lebih dilarang bagi orang yang berpuasa. Wa alaika dan bagimu ya akhi wahai saudaraku, wa alaika dan bagimu wahai saudaraku antadbat nafsaka untuk menjaga mengontrol dirimu. Dzabit itu rambu-rambu aslinya kau kencengin dirimu, kontrol dirimu, kawal dirimu. Wa tahfadhu kau jaga lisanaka lisanmu. Minas sabbi dari mencaci, syatmi mencelah, wal ghibati menggunjing, wan namimati mengadu domba, wa nahwi dzalika dan yang lainnya dari perilaku kotor. Mimma harramallahu dari apa yang Allah haramkan siyami di saat berpuasa wa ghairi dan yang lainnya di puasa dan di luar puasa. Wa fi siyami adapun di dalam puasa asyaddu lebih diharamkan, agaddu lebih dikukuhkan. Muhafadzatan untuk menjaga ala kamali siyamika, untuk menjaga kesempurnaan puasamu. Wa bu'dan untuk menjauhkan amma yu'dhin nasa dari mengganggu orang. Wa yakunu menjadi sababan sebab fil fitnati fitnah permusuhan nanti. Wal baghdha kebencian. Wal furqah perselisihan. Jadi harus menghindar dari hal-hal tersebut, caci maki, olok-olokan, agar terhindar dari persengketaan perselisihan. Di qouli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum," jika ada di antara kalian dalam keadaan puasa, fala yarthuth, maka jangan melakukan rafath, berkata yang membangkitkan syahwat, yauma idzin di saat itu, wala yaskhab, dan juga jangan mengangkat suara berteriak, berselisih, bersengketa dengan mengangkat suara. Fa in sabbahu, jika ada orang mencacinya, ahadun seseorang, jika ada yang mencaci, memancingnya dengan cacian, jangan dibalas. Au qatalahu, atau menyakitinya, zalim kepadanya. Qatala sini bukan berarti membunuh beneran, melakukan suatu tindakan yang membahayakan, bisa jadi menjadi kematian. Orang jahat kepada fal yakul, hendaknya ia katakan, inni mru'un shaimun, aku orang yang lagi berpuasa, tolong jangan ganggu. Aku lagi berpuasa. Dalam riwayat dan riwayat lain, wa ini mru'un qatalahu, jika ada orang menyakitinya, au syatamahu mencacinya, fal yakul, hendaknya dia berkata, inni shaimun, aku puasa, aku puasa. Pensyarah hadis menjelaskan kalimat inni shaimun. Kalau engkau lagi berpuasa, jika ada orang mengganggumu, bisa jadi itu orang dekatmu, saudaramu, berperilaku kasar, menyakitimu dengan lisannya, mencaci, maka katakan inni shaimun. Dalam riwayat sampai 2 kali. Bagaimana harus 2 kali? 2 kali katakan inni shaimun kepada dirimu agar kau tidak membalas. Yang kedua, inni shaimun, katakan pada orang tersebut agar tidak melanjutkan kejahatannya. Inni shaimun. Wajtani bil kalam as-saqita. Hindarilah omongan receh, omongan rendahan. Omongan rendahan yang gak berguna. Ada orang kalau nulis rendah gak ada gunanya, omongan gak berguna, receh, omongan remeh. Fi mawaqi' tawassul ijtimai, di medsos, di media sosial, jangan biasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang rendah ke Facebook, WhatsApp, Twitter, dan juga watarosula. Jauhilah
wa tarasul untuk bermurasalah, tarasulnya saling berkomunikasi melalui media, ma'al ajnabiyati dengan lawan jenis. Wa tahadduts atau berbicara bikalamin ghairi masyru'in, dengan omongan yang tidak dibenarkan dalam syariat, tidak masyru'. Mimma yuhayyiju syahwata, yang membangkitkan syahwat. Wa yudhibul ajra, dan menghilangkan al-ajra, pahala. Kita masuk bab baru, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau baca Al-Qur'an, upayakan dengan membaca tartil. Tartil artinya adalah memenuhi hak-hak huruf dan memenuhi cara baca. Jadi dengan ilmu tajwidnya, memenuhi hak-hak huruf, itu adalah tartil. Allahumma ja'al Qur'an al-azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran adalah rabi'a qulubina. Ini kami kasih catatan makna. Rabi'a qulubina. Catatan kecil nomor 24. Rabi' bimana al-jadwal. Ali taskil arda bil ma'i. Jadi ada di bukit nanti, ada aliran-aliran kecil dari mata air terbesar, aliran kecil. Itu jadwal, jadawil. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sesuatu yang menjadikan, yang mengaliri, seperti air yang menghidupkan hati, yang menghidupkan, seperti air menghidupkan tanaman. Jadikan Al-Quran yang menghidupkan hati kami dan menghidupkan kehidupan kami, menyuburkan kehidupan kami. Ini makna Rabi. Dikatakan Fallahumma, dan arti Allahumma ij'al, jadikanlah Al-Quranul Azim, Quran Azim Rabi'a qulubina. Rabi'a qulubina, yakni artinya ij'alhu, jadikanlah ya Allah Al-Quran itu yuhyi qulubana, menghidupkan hati kami. Kalma'il ladzi, seperti air yang yuhyil hartha, menghidupkan tanaman. Wakila, ada mengatakan makna ar-rabi' min rub'in wa tarabbu'in mithlu tarabbu'il jilsati. Jadi Quran itu dari rabi' diambil dari kata tarabbu'. Tarabbu' itu sila. Sila itu duduk yang paling mantap, susah digoyah-goyah. Jadi aitamakkana, mapan, istaqarra, mantap, wal maksud huna ij'alu mustaqiran fi qulubina, artinya ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an mantap, mapan di hatiku, di hati kita. Ini makna daripada Rabi'a qulubina yang ada di dalam hadis Nabi, yang jadikan bacaan doa. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. I'lam, ketahuilah ya akhil habib, wahai saudaraku tercinta, anna syahra Ramadan al-mubaraka, sesungguhnya bulan Ramadan yang penuh berkah itu, laisa syahra siyamin, bukanlah bulan puasa faqat saja, bal huwa, akan tapi adalah syahrus siyami, bulan puasa, wal Qur'ani, dan Qur'an. Fajtahid, maka berusahalah engkau fi qiraatil Qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an, biniyatin khalisatin, dengan niat yang tulus, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, wa qalbin, dan hati hadirin, yang hadir, maknanya khusyuk, qalbun yang hadir, hati yang menghayati, watruhu, dan bacalah Al-Quran bita'annin, dengan pelan, watarawin, dengan nyantai, ya, biduni ajalatin, tanpa harus buru-buru. Kalau baca Quran yang pelan, jangan buru-buru. Kalau buru-buru itu bisa banyak kehilangan harokat hurufnya, hak hurufnya tidak terpenuhi. Ma'atadabburin, dengan dibarengi renungan, baca Al-Quran sambil merenung, watafahumin, berusaha untuk faham, wa'yin, dan kesadaran akal, watartil, dengan bacaan tartil, bacaan yang pelan dan benar, sesuai dengan cara baca yang benar. Waqad qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil,
dengan mengenai huruf-huruf dan dengan ilmu bacaan yang benar. Wa idza qara'ta, jika engkau membaca ba'dhan sebagian, jika engkau membaca sebagian minal ayati, daripada ayat-ayat, jika engkau sudah membaca ayat-ayat Al-Quran wa fahimta, dan engkau sudah mulai faham atau menemukan pemahaman, berusaha untuk membaca lalu engkau faham ma fiha, yang ada di dalam ayat tersebut, fas'al, maka tuntutlah nafsaka, dirimu, an tadbiki, untuk melaksanakan dalika, pemahaman tersebut, wal amal bihi, dan mengamalkannya. Ijma', berusahalah engkau untuk mengumpulkan, ijma', kumpulkanlah olehmu wahai saudaraku tercinta, bainal fahmi fil Qur'ani wal amal bima ta'lamuhu, antara memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Bukan sekedar faham dok tapi tidak pakai amal. Setelah faham melangkah lebih tinggi lagi sambil mengamalkannya. Kalau Allah Ta'ala telah firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun, ini Al-Qur'an, anzalnahu, telah kami turunkan, mubarakun, penuh ilaika, kepada mubarakun, dengan penuh berkah kitab ini, liyadabbaru, agar umat ini merenungi ayatihi, firman-firman ayat-ayat tersebut, waliyatadzakkaru, dan agar bisa faham, tahu, agar bisa tahu ulul albabi, orang-orang berfikir, orang-orang cerdas. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami anzalnahu, telah kami turunkan Al-Quran tersebut, fi lailatul qadri, di malam lailatul qadar. Wa ma adrak, tahukah kamu ma lailatul qadar, apa itu lailatul qadar? Lailatul qadar itu adalah lailatul qadri, lailatul adalah khairun, satu malam yang lebih bagus, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Semalam dia melaksanakan ibadah di malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan dia menegakkan kebaikan di 1000 bulan. Bandingannya begitu. Wa hadhil lailatu, dan ini malam, hiya syahrul ramadhana, hiya fi syahri ramadhana, malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Yang rindu malam Lailatul Qadar kerjar itu adanya di bulan Ramadan. Ya, gambarannya kalau cerdas ya itu. Ibaratnya kalau ada orang suruh menangkap satu kambing untuk disembelih. Kambing itu ada di pondok ini. Di antara pondok ini nanti ada di taman itu. Di taman itu bukan taman semua taman, tapi taman bagian pojok sana. Nah, kambingnya ada di pojok sana. Maka kalau orang mencari kambing tersebut tentu dimulai dari memasuki ini tempat. Kemudian pas di tempat yang sudah ditentukan dia akan lebih serius memperhatikannya. Karena apa? Disitulah harapan-harapan kambing segera diambil. Itu urusan materi. Urusan suatu yang maknawi juga begitu. Selagi kita rindu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang dikatakan malam lebih bagus dari malam 1000 bulan, yang maknanya adalah kebaikan yang dilakukan di malam itu jauh lebih bagus daripada malam yang dilakukan di 1000 bulan. Nah, kemudian diberitahu malam 1000 bulan itu adanya di bulan Ramadan. Maka bagi orang yang memang rindu Ramadan, dia akan mencari di mana kira kita. Ya di kandangnya namanya bulan Ramadan tadi. Di bulan Ramadan. Liqauli ta'ala, firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan adalah bulan yang unzila fihi, diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Qur'an, hudan linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan sebagai penjelasan, keterangan, petunjuk, penjelasan minal huda, yang di dalamnya adalah petunjuk, wal furqan, dan pemilah antara hak dan batil. Masalah nuzul Quran nanti disebutkan ada 3 kali turun Al-Quran, dan keempat ada nuzulkan ila lauhil mahfud, Al-Quran diturunkan di lauhil mahfud. Kemudian Al-Quran diturunkan ke sama'id dunya, ke langit yang paling bawah.
Kemudian setelah itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW munajjaman, sedikit demi sedikit. Sampai itu kemudian turunlah Al-Quran. Maka setelah itu yang terpenting adalah nuzul yang keempat. Turun yang keempat, dan ini tidak pernah disebutkan, akan tapi harus kita hadirkan makna menurunkan Al-Quran di dalam hati dan perilaku kita. Kalau turun kepada Nabi sudah tuntas. Turun Lauhul Mahfudz sudah tuntas, di Sama'id Dunya sudah tuntas, kepada Nabi Muhammad sudah tuntas. Tinggal sekarang kita menurunkan Al-Quran di dalam hati kita, menurunkan Al-Quran di dalam perilaku kita. Kita lanjutkan, innal hayata fi rihabil Qur'ani. Hidup dengan Al-Quran, rihabil Al-Quran, di hadapan dengan bersama Al-Quran Al-Azim. Hidup bersama Al-Quran Al-Azim adalah nikmatun, satu karunia. La ya'rifuha, tidak akan mengetahui karunia tersebut illa, kecuali man, orang, dzaqaha, yang sudah menikmatinya. Tidak akan bisa merasakan itu sebagai karunia kecuali bagi orang yang sudah merasakan lezatnya, kenyamanan, ketenangan ibadah di bulan Ramadan. Yang sudah merasakan, ya merasakan kelezatan tersebut. Sehingga ada orang begitu semangatnya beribadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan penuh keyakinan, dan dia merasakan lezatnya amalan. Fa bi ni'matil Qur'ani, dengan nikmat Al-Qur'an tersebut, yubarak lana fi a'marina, akan diberkahi umur kita. Kedekatan dengan Al-Qur'an kita akan diberkahi oleh Allah, akan menjadikan umur kita penuh berkah. Wa fi usulina, dan juga di orang tua kita ke atas, mbah-mbah moyang, furu'ina, keturunan kita diberkahi. Fi awtanina, di negeri kita juga diberkahi. Wa muntalakatina, dan apa yang kita miliki jadi penuh berkah. Wabihi, maka dengan Al-Quran na'ishu, kita akan hidup hayatan, kehidupan thayyibatan, yang bagus, mubarakatan, yang penuh berkah. Kun ya akhi, kun, jadilah engkau ya akhi, wahai saudaraku, khaira khalafin li khairi salafin. Jadilah engkau wahai saudaraku sebaik-baik penerus, khaira khalafin, sebaik-baik penerus, khalaf. Li khairi salafin, untuk sebaik-baik pendahulu. Pendahulu kita, pendahulu yang baik. Mereka sebaik-baik pendahulu, maka kalau ada sebaik-baik pendahulu, yuk kita menjadi sebaik-baik penerus di dalam cara menjalani hidup yang baik. Wa qad 'asha, telah hidup salafuna, pendahulu kita, as-salihu, yang baik, fi rihabil Qur'ani, dengan Al-Quran Al-Azim, sabahan wa masaan, pagi siang. Pendahulu kita orang-orang soleh pada zaman dulu dengan Al-Quran pagi siang. Wal qad kana salafuna soleh, telah ada pada orang soleh terdahulu. Idza dakhala syahr Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, farraghu, mengosongkan julla awqatim, kebanyakan waktunya, li tilawatil Qur'ani, untuk membaca Al-Quran Al-Karim yang mulia. Sengaja meliburkan kegiatan-kegiatan kecuali untuk membaca Al-Quran. Yaqul Imam Zuhri, berkata Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, idza dakhala Ramadhanu, jika masuk atau tiba bulan Ramadan, innama huwa li qiraatil Qur'ani, itu hanya untuk baca Al-Quran, sibulah dengan Al-Quran, waliti'ami tu'ami, dan untuk berbagi makanan, berpuasa, berbuka, dan seterusnya. Wa kana Imam Malik, ada Imam Malik rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahimahu, semoga merahmatihu, kepada Imam Malik, siapa Allah. Semoga Allah merahmati Imam Malik, imam daril hijrati, imam dari hijrah, dari hijrah ke Madinah, imamnya orang Madinah. Idza dakhala Ramadhan, kalau beliau masuk bulan Ramadan, aghlaqa kutubah, tutup kitabnya, ditutup. Wamtana 'anil futya, menghindar dari mengeluarkan fatwa, ingin fokus kepada Al-Quran. Wa kebala, dan menghadap menuju Al-Qur'ani, kepada Al-Quran. Itu Imam Malik. Wa kana Imam Syafi'i, dan ada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yakhtimul Qur'ana, mengkhatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan, sittina khatmatan, 60 khataman,
Berarti setiap hari sekali khatam Allah. Dan memang bagi penghafal itu membaca dengan normal itu 30 menit 1 juz. Berarti hanya perlu 60 berapa? 30 menit. Berarti ya perlu 30 jam. 30 jam. Berapa? 15 jam. 15 kali 2, 30. Tinggal dihitung mulai pagi jam 6. Anggap saja jam habis sholat subuh. Baca Al-Quran. Jam 6 sampai jam 6, 12. Siang balik maghrib lagi. Ditambah tarawih beberapa. Sisanya untuk baca buku. Dengan Al-Quran saja. Mungkin, enggak mustahil. Ada di hari ini pun masih ada orang sehari menghatamkan sekali khatam. Sehari khatam 1 kali khatam. Hawil ya akhil habibu. Berusahalah wahai saudaraku tercinta. Hawil berusahalah. Ya akhil habibu wahai saudaraku tercinta. Antudarisal Qur'ana untuk engkau mudarosah. Tudaris tadarus. Ini asli tadarus itu gimana sih? Kan ada bahasa kita sudah bahasa familiar. Bahasa yang akar dengan kita tadarus Al-Quran. Tadarus yang ditadarus saya tadarusu. Bukan qara'a yaqra'u atau yatlu tilawatan, bukan. Jadi tadarus itu tingkat tinggi sebetulnya. Cuman lafadznya tadarus tapi maknanya diturunkan. Kalau tadarus ada makna mudarosati. Mudarosah. Membahas isi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Nah ini aslinya begitu tadarus itu. Tapi turun ya, maknanya menjadi tadarus baca Quran. Yuk tadarus. Antudaris Al-Qur'ana, hendaknya engkau memudarosah, menyelami Al-Quran, mudarosah, mempelajari Al-Quran, ma'abadi talabatil ilmi, bersama dengan sebagian para penuntut ilmu. Maksudnya, yuk menyelami ilmu Al-Quran dibantu dengan orang yang ngerti, para penuntut ilmu. Mimman huwa alimun bil Quran, yang dia adalah mengetahui tentang Al-Quran. Wa ma'anihi maknanya, wa ahkamihi hukumnya. Liufidak agar memberikan faedah kepadamu, memberitahu kepadamu. Bibayanil ayati, menjelaskan ayat atau syarhiyah dan menjabarkannya. Bagaimana menjabarkan ayat? Begitu aslinya mudarosah. Wadhalika amrun thayyibun, ini bagus. Wabhath, maka dari itu carilah amman orang tudaris yang kau bisa mudarosah tadarus ma'ahu dengannya Al-Qur'ana wilayah di Ramadan, di malam-malam Ramadan. Wa kana min auladik wa ahlik, kalau ada anakmu, keluargamu, mimman yang dari orang-orang tashulu yang mudah al-mudarasatu, untuk mudarasah tadi ma'ahu dengan saudaramu, anakmu tadi, au min muhibbika, atau dari orang yang mencintaimu, wa huwa afdal, maka itu bagus dari orang-orang dekat dulu. Wa inna mudarasatal Qur'ani, sebab tadarus Al-Qur'an, mudarasah Al-Qur'an fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, wa tafahumahu, dan berusaha memahaminya, min afdalil a'mali shalihati, termasuk paling bagus amal saleh. Jadi ke depan sudah naik pangkat, bukan sekedar membaca Al-Qur'an, akan tapi coba meningkat menjadi bukan sekedar membaca, tapi sudah mulai mudarasah, mencoba mulai memahami, mempelajari. Waqad qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nasi, paling cepatnya, paling dermawannya manusia. Jadi Nabi adalah paling dermawannya orang. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi adalah kalau masuk Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan di bulan Ramadan Jibril setiap hari menemui Rasulullah. Wa yudarisuhul Qur'ana, dan bermudarasah, saling, yakni mudarasah, saling mempelajari Al-Quran.
Kalau Rasulullah dan sungguh Rasulullah itu ajwadu, lebih cepat, lebih dermawan, lebih cekatan bil khairi, dalam kebaikan, min ar-rihil mursalati, lebih kencang cepat bergegas melakukan kebaikan melebihi dari rihul mursalah, air yang dihembuskan dengan cepat. Artinya dengar kebaikan langsung melakukannya, nggak usah pakai mikir entar-entar, langsung bersedekah, iya, membantu, iya, dan seterusnya. Wa idza hasalat lakal mudarasatu, wa idza hasalat, jika telah terjadi mendapatkan, laka bagimu ambil mudarasatu, mempelajari Al-Qur'an, lil Qur'ani, kalau sudah kamu dapat bisa memudarasah, tadarus tadi, mencoba memahami Al-Qur'an, wa fahimta, dan engkau mulai faham ba'dhan minal ayat, sebagian ayat, fakun mutabbikan, maka berusaha engkau untuk mengamalkannya laha, kepada ayat tersebut, fauran, seketika itu, mastata'ta, semampumu, membiasakan kalau mendengar kebaikan segera dilakukan, diamalkan, biarpun hanya sekali, jika itu urusan kesunahan. Jangan sampai tidak sama sekali. Kalau urusan wajib sesuai dengan tuntutan kewajiban, permintaan kewajiban, kewajiban semingguan, kewajiban harian ada. Tapi kalau ini bukan sebuah kewajiban, masalah kesunahan, paling tidak kita amalkan sekali. Ba'dhan minal ayati fakun. Wa min dzalika, di antaranya, annaka, sesungguhnya engkau, satamuru alaika ayatul infaqi, misalnya satamuru, akan berlalu, alaika, kepadamu, ayatul infaqi, ayat yang menunjukkan tentang infak, sedekah, wal hatha, dan himbauan, ala fi'lil khairi, untuk melakukan kebaikan, fakun, maka jadilah engkau jawadan, yang pemurah, yang mudah, kariman, yang pemurah, bikulli khairin, untuk segala kebaikan, wa ata'in, pemberian, wa sadaqatin, sedekah. Maka di bulan Ramadan ini jadilah engkau orang yang bergegas mendengar seruan kebaikan, langsung menjadi orang nomor satu yang berbuat baik. Wa idza lam tatayassar laka, jika tidak mudah bagimu, mudarasatu ahadin, bil mudarasah, tadarus dengan seseorang, untuk saling belajar memahami Al-Qur'an bersama-sama. Min tulabil ilmi, dari penuntut ilmu, waduh, cari penuntut ilmu yang bisa diajak tadarus, tadarus hakiki, ya. Fakhud laka, maka ambillah untukmu tafsiran, tafsir Al-Qur'an, muyassaran, yang ringan, lil Qur'ani. Fahaitsu turaji'ul ayati, sekiranya kau bisa murajaah, kembali ayat-ayat yang kalian baca, allati qara'taha, yang kau baca, fi hadza tafsir, kepada kitab tafsir tersebut, allati yu'inuka, alladzi yu'inuka, yang akan membantumu, ala fahmil Qur'ani, untuk memahami Al-Qur'an. Wal yakun, dan pastikan, wal yakun, hendaknya, at-tafsiru, tafsir, minat tafasiri, dari tafsir-tafsir, allati, yang tafsir tersebut, ala manhajis salimi, dengan manhaj cara berakidah yang benar, manhaji ahli sunnati wal jamaati, manhaj ahli sunnati wal jamaati, al-asy'ariyati wal maturidiyah, yang mereka adalah kelompok kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Jangan macam-macam, jangan gampang baca ayat-ayat, apa tafsir-tafsir tidak jelas, harus akidahnya yang kuat, akidah yang benar. Kadang disusupkan kesesatan akidah di balik tafsir-tafsir. Waqra'il Qur'ana, waqra', dan bacalah Al-Qur'an, Qur'an fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, al qadri istita'ati, semampumu, thalatha marratin, 3 kali, atau marratain, 2 kali, atau aktsar, atau lebih, atau akal, atau kurang. Artinya jangan sampai tidak. Kalau bisa paling tidak satu bulan itu 3 kali deh, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Atau enggak 2 kali deh, 15, 15. Atau lebih, atau akal. Yang penting jangan sampai pelong enggak pakai Al-Qur'an. Qala wa fi hadits Abdullah bin Amr bin Al-As, dari di hadis ini Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'an, fi kam, di dalam berapa hari layaknya saya menyelesaikan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Qala fi syahrin, sebulan sekali khatam, paling tidak sebulan sekali khatam. Ini bisa membacanya pelan sambil menghayati dengan penuh penghayatan. Sehari 1 juz. Qala ini aku min dzalik, aku masih mampu, itu mah enteng ya Rasulullah. Ada tambahan. Yuraddidul kalam Abu Musa. Abu Musa mengulang-ulang kalimatnya tadi. Yuraddidul kalam Abu Musa. Perawi Abu Musa itu perawi yang meriwayatkan hadis ini.
Ya ini perawi hadis menjelaskan yuradditul kalama Abu Musa. Wa tanaqasahu. Wa tanaqasahu dan menganggap kurang, nakis, menganggap kurang. Jadi karena mampu dia masih menganggap masih kurang, masa cuma sekali. Atau qala ikra'hu fi sab'in. Nabi mengatakan ikra'hu fi sab'in sampai ya sudahlah, seminggu sekali dia khatam. Kalau ini aku min dzalika dan aku masih mampu lebih dari itu. Kalau Nabi menjawab, la yafqahu umumnya normal, bukan babil karamah. Umumnya la yafqahu tidak akan paham man qara'ahu barang siapa membaca Al-Qur'an fi aqalli min thalathin. Kurang dari 3 hari itu biasanya enggak paham. Kecuali bab karamah ada sebagian yang waktunya menjadi berkah. Seperti waktunya Imam Nawawi ini waktu berkah. Jadi waktunya beliau itu gak sama dengan waktu kita. Itu namanya karamah. Beliau dalam 1 jam bisa berbuat macam-macam, tapi kita gak bisa. Buktinya sampai sekarang itu terasa bahwasanya Imam Nawawi itu adalah memang orang yang diberi oleh Allah ini karamah, diberi kelebihan dari sisi keberkahan waktu. Jadi Imam Nawawi itu karangannya, padahal beliau hidup 800 tahun sebelum 800 tahun sampai hari 800 tahun yang lalu Imam Nawawi kurang lebihnya. Beliau itu karangannya sampai hari ini kalau dijajar satu perpustakaan. Zaman itu belum ada komputer, belum ada alat ketik. Tahu kalau orang menulis dengan tinta dicelupkan di dawah atau dicelupkan ke tinta pulpennya, itu hanya bisa menulis 2 huruf, 2, 3 celup lagi. Itu bisa mengumpulkan sampai berjilid-jilid sampai satu perpustakaan. Bagi yang di zaman ini bacanya pun sampai mati belum khatam-khatam, tapi kenyataannya ada. Bagaimana bisa begitu? Namanya barokah waktunya. Dan itu karamah. Waktu yang singkat tapi jadikan banyak. Sama. Ada orang mungkin baca Al-Quran sehari sampai 7 kali mungkin. Dan bacanya nggak pakai kebut. Sekarang nggak hatam-hatam, ngebutnya nggak kira-kira. Nah ini kan repot. Nggak berkah. Ini beliau adalah diberi waktu luanggar oleh Allah. Sampai kalau cerita karamah ini adalah unik. Dia tuh biasa, nggak ada kegiatan yang buru-buru. Bab karamah itu. Bagi dia bisa baca banyak hal. Dia menyelesaikan banyak hal. Di rumah bisa ngerjakan apa-apa, baca Quran, sholat dan lainnya. Tapi khatam Al-Quran sehari berapa kali bisa? Nah, ini berkah ya. Semoga Allah berkahi umur kita, waktu kita. Sehingga kelihatannya, ya tetap 24 jam tapi berkah. Menjadi kita bisa menyelesaikan banyak hal. Indama taqra'ul Quran, di saat engkau baca Al-Quran, zayyinil Qur'ana bisautik, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Jadi kalau bisa ya dibaguskan dikit deh suaranya, biarpun tahu suaramu tidak bagus, tapi paling enggak untuk Al-Quran sedikit diperbaiki suaranya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, yasilah Al-Quran dengan suaramu, fa inna sautal hasana, karena suara yang bagus yazidu akan menambahkan Al-Quran, kepada Al-Quran yang sudah bagus itu akan menambahkan husna, kebagusan lagi. Bismillahirrahmanirrahim, bagus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, lebih bagus. Ada lagi suara yang lebih bagus lagi, lebih enak lagi. Waqra' qira'atal khashi, bacalah Al-Quran sebagaimana bacaannya orang yang khusyuk lillahi, kepada Allah. Alladzi yakhshallaha, khusyuknya orang yang takut kepada Allah. Bihaitu sekiranya tatakhasya'u, engkau berusaha untuk mengkhusyukkan diri, tatakhasya', berusaha untuk mengkhusyukkan diri, biarpun mungkin masih banyak bergolak di pikiran dan hatinya, tapi berusaha untuk dengan gaya tenang menampakkan khusyuk, memerangi pergolakan, mengurangi gejolak sesuatu yang ada di hatinya. Berusaha untuk mengkhusyukkan diri, fikir atik dalam bacaan. Bacanya pelan, kalau seperti bacaan kalau dia memang khusyuk beneran. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadits Jabir, hadisnya Sayyidina Jabir
bin Abdullah, inna min ahsanin nasi, paling bagusnya, sesungguhnya paling bagusnya manusia, sautan, suaranya bil Quran, dengan Al-Quran, alladzi, adalah orang yang idza sami'tumuhu, jika engkau mendengar Al-Quran, mendengar orang tersebut yaqra, membaca, hasibtumuhu, kau menduga dia yakhsyallaha, takut kepada Allah. Gimana sih bacaan yang bagus? Ya, bacaan yang bagus itu kalau kamu dengar orang membaca, itu kamu menduga dia bacanya khusyuk, tanpa dia menghayati, membaca Al-Quran menghayati. Ayyuhal akhul habibu, hai saudaraku tercinta, iqra'il Qur'ana, baca Al-Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan, ghairi Ramadan, atau di selain bulan Ramadan. Wa tadabbar, renungilah fi qira'atil Qur'ani, di saat membaca Al-Quran. Wa minat tadabburi, di antara merenungi firman Allah itu adalah ini. Idza mararta bi ayatin, kalau engkau melewati ayat, fiha, di dalam ayat tersebut dzikrul jannati, disebut surga. Tanda khusyukmu dan engkau menyadari dan engkau merenung adalah kalau melewati surga, fas'alillahal jannata, mintalah surga, ya Allah berikan padaku surga. Wa idza mararta bi ayatin, kalau engkau melewati ayat, fiha, di dalam ayat tersebut ada dzikrun nari, ada disebut neraka, fasta'id, berlindunglah billah kepada Allah, minan nar, dari api neraka. Neraka, ya Allah, naudzubillah minan nar. Wa idza mararta, tak pakai bahasa Indonesia juga boleh, ya Allah jauhkan dari neraka. Wa idza mararta bi ayatin, kalau melewati engkau dengan satu ayat, fiha, di ayat tersebut dzikrur rahmati, disebut rahmat, fakul, ucapkanlah irhamni, berikan kasih sayangmu kepadaku ya Allah, au nahwi dzalika, atau yang lainnya, au nahwa dzalika, atau yang lainnya, au bi ayat istighfarin, atau melewati ayat istighfar, fastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah, au bi ayatin, atau melihat ayat, fiha, di dalam ayat tersebut tasbihun, ada tasbih, fasabbihillah, bertasbihlah, sucikan Allah, au su'alin, atau permintaan, fas'alillah, mintalah kepada Allah, au bi ayatin, di ayat, fiha, di dalam ayat tersebut ada dzikru ayatillahi, menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah, kal-laili wan nahari wasyamsi wal qamari, seperti siang malam, matahari rembulan. Seperti siang malam, matahari rembulan, disebut tentang keagungan ciptaan Allah. Wa kullu ma khalaqallahu, dan segala yang Allah ciptakan, fatafakkar fi hada, renunglah engkau fi hadzal khalqi, di dalam masalah penciptaan ini, alladzi fihi, di dalamnya dalalatun, menunjukkan ala qudratillahil azimati, kekuasaan Allah yang agung. Artinya kalau disebutkan tentang ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, gunung, bintang, seterusnya, ingat kemahakuasaan Allah. Fa'al, maka lakukanlah, kama kana sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ada Nabi lakukan, yaf'al, kama kana ya sallallahu alaihi wasallam yaf'al, lakukanlah seperti yang lakukan Nabi. Fa innahu shalla lailatan, beliau salat di tengah malam. Wa kana, beliau sallallahu alaihi wasallam, idza marra, jika melewati ayatan, satu ayat, fiha tasbihun, di dalamnya ada tasbih, sabbah, beliau pun mengucapkan subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al, kalau ada permintaan di situ Nabi juga meminta. Wa idza marra bi ta'awudin, ya ta'awwada, kalau di situ ada perlindungan, permintaan perlindungan, Nabi juga minta perlindungan dari Allah. Rawahu Muslim. Wa dzalika, yang demikian, litusbiha, agar engkau menjadi dzakiron lillahi, menyebut Allah, bilisanika, dengan lisanmu, lisannya membaca, wa bi aqlika, akalmu juga memahami, wa bi qalbika, hatimu mantap meyakini, qaiman wa qaidan, dalam keadaan apapun, berdiri dan duduk, wa ala jambika, bahkan di saat kita baring pun dengan masih ingat, wa bidzalika izdada imanuk, itu artinya telah tambah imanmu, imana wa qu'uda wa ala junubihim, dalam keadaan duduk, bangkit, dalam segala keadaan. Wa min afdhalil mudarasatil Qur'an, paling bagusnya membaca Al-Qur'an itu mudarasah, darus Al-Qur'an, antakuna, adanya fil masjid, di masjid. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tidak berkumpul sekelompok orang, fi baitin, di sebuah rumah, min buyutillah, di rumah-rumah Allah, artinya di masjid, tidak ada sekelompok orang berkumpul di masjid, yatluna, membaca kitabullahi, Al-Quran, wa yatadarasuna, dan mencoba mempelajarinya, bainahum, di antara mereka, mubahatha, saling membahas, illa nazalat, kecuali turun alaihim, kepada mereka, as-sakinatu, ketenangan, wa khasyatum, dan telah meliputi mereka, ar-rahmatu, rahmat, wa hafathum, dan telah meliputi mereka juga, al-malaikatu, malaikat, malaikat juga ngurumunin, wa dzakarhumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut mereka, Allah bangga dengan mereka, disebut di kalangan hamba-hamba terkasihnya,
Hei malaikatku tuh, itu ada orang lagi di masjid mudarasah. Hei wahai hamba-hambaku, hamba-hamba terkasihku. Itu ada hambaku yang aku cintai, lagi asik mudarasah di masjid itu. Ta'addab, beradablah ya akhil habibu, wahai saudaraku tercinta. Bi'adabi qiraatil Qur'ani, adab membaca Al-Qur'an. Minat taharati, dengan bersuci. Membaca Al-Qur'an enggak pakai wudu itu boleh. Yang enggak boleh kan menyentuh, membawa. Jadi kalau orang hafal Quran membaca tanpa wudu adalah boleh, kecuali perempuan yang haid. Ini kalian cerita wudu, nggak punya wudu baca Al-Quran boleh. Cuman pahalanya beda dengan yang wudu, dilipat gandakan yang wudu. Kemudian cara bacanya itu lihat. Wastiqbalil qiblati, menghadap ke kiblat. Minat taharati, bersuci, wastiqbalal qiblati, menghadap ke kiblat. Wastiqbalil qiblati, menghadap ke kiblat. Wasatril aurati, biarpun mohon maaf, seandainya perempuan di rumah nggak ada siapa-siapa kecuali suaminya kan boleh buka kerudung dan sebagainya, gundulan begini nih. Boleh membaca Al-Quran, yang nggak boleh kan menutup muka aurat depan orang. Membaca Al-Quran tanpa menutup kepala boleh, cuman adabnya kurang. Pakai kerudung, biarpun di rumah sendiri nggak ada laki-laki lain. Wasta'id billahi minasyaitonir rajim, baca ta'awud. Inda qara'atul Qur'ani a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza mararta bi ayati sajdatin, kalau melewati ayat sajdah fasjud, sujudlah. In kunta kharija sholati, jika engkau berada di luar salat lagi membaca ada ayat sajdah, sujud. Tolong dipraktekkan. Au fi sholati, dalam salat, wa anta imam, kalau di dalam salat dan engkau imam ketemu ayat sajdah, sujud. Sujud tilawah. Au mufaridun, atau engkau sholat sendiri bebas. Ama idza kunta ma'muman, kalau menjadi makmum fala tasjud, jangan sujud illa idza sajada imamu, kecuali imamnya sujud. Imam enggak sujud, kamu sujud enggak? Aneh. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan akhirat. Ampuni kami semua Allah, ampuni kami semua Allah. Ya Allah, lapangkan hati kami. Jauhkan kami dari dendam, dengki kepada sesama kami. Jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menyakiti kami, ampuni mereka. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin hati kami sakit dengan dendam. Kami tidak ingin bodoh dengan benci yang kami simpan. Kami tidak ingin menjadi sengsara dengan kedengkian ya Allah. Lapangkan hati kami. Lapangkan hati kami. Bersihkan kekotoran di hati kami. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan maha kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Yang telah mendahului kami, ampuni, angkat derajat mereka. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Jaga keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami semua ya Allah, jaga mereka. Para santri-santri ya Allah, anak-anak kami semua jaga mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Berikan pertolongan pada saudara-saudara kami ya Allah, dimanapun mereka berada. Dan kami mohon, mudahkan kami untuk berbagi kepada yang lemah. Dan jadikan kami orang yang punya kekuatan. Berikan pada kami kekuatan untuk berbuat baik. Kami lemah ya Allah, berikan kekuatan. Kami lemah, berikan kekuatan. Kami lemah, berikan kekuatan ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.